Rumah mewah di Tanjung Barat Indah terbakar. Trump klaim hancurkan serangan Iran di Hormuz. Jemaah haji Blangkon kompak menuju Baitullah. Prabowo disambut Presiden Filipina di KTT ASEAN ke-48. Cek kesehatan gratis ungkap persoalan kesehatan siswa. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta terus berkembang. Jumlah korban kini mencapai 93 anak berdasarkan pendataan terbaru pemerintah kota. Namun baru sebagian kecil orang tua yang melaporkan ke pihak kepolisian. Kasus kekerasan anak di daycare Little Aresa yang berlokasi di Sorosutan, Umbul Harjo, Yogyakarta terus menjadi perhatian serius. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Rizky Adrian menyampaikan jumlah korban yang terdata kini mencapai 93 anak. Data ini merupakan hasil pendekatan yang dilakukan pemerintah kota kepada para orang tua korban. Meski jumlah korban terus bertambah, pihak kepolisian mencatat baru 10 orang tua yang secara resmi melaporkan kasus ini. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati mengingat korban merupakan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Polisi juga menghimbau kepada para orang tua untuk segera melaporkan kasus yang dialami anaknya. Hal ini penting agar hak-hak korban termasuk pengajuan restitusi melalui lembaga perlindungan saksi dan korban dapat diproses. Jadi korban itu memang kalau di posko pelayanan wali kota, itu Pak Wali Kota kemarin update terakhir itu 93 orang. Namun untuk di posko kita itu ada sekitar 10 orang. Nah, maka itu di kesempatan juga abang dan kakak ini dari media kami menghimbau untuk para orang tua atau sanak saudara dari korban untuk segera melaporkan anak-anaknya yang mengalami kerugian dari kejadian daycare tersebut. Sementara itu, dalam perkembangan penanganan kasus ini, sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak berwenang terus mendorong penanganan menyeluruh dalam kasus ini. Selain penegakan hukum, perlindungan dan pemulihan korban menjadi prioritas utama. Dari Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia PSI menyesalkan aksi kekerasan yang menimpa Wakil Ketua Umum DPP PSI Ronald Ariston Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk jika ada aktor di balik layar yang membackingi aksi pengeroyokan. Peristiwa pengeroyokan yang menimpa kader PSI Ronald Ariston Sinaga mendapat atensi serius dari internal partai. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengaku prihatin atas kekerasan tersebut dan menegaskan bahwa tindakan kekerasan tak boleh dibiarkan terjadi kepada siapapun di Indonesia. Terkait kronologi kejadian, pihak DPP PSI belum bisa memberikan keterangan rinci. Mengingat saat kejadian Ronald sedang tidak dalam menjalankan tugas kepartaian, melainkan sedang melakukan pendampingan advokasi secara pribadi. Meski menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian, namun PSI tetap membuka pintu mediasi jika kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Tentunya kami sangat memprihatinkan peristiwa yang terjadi semalam terhadap pemukulan, terhadap kekerasan yang dilakukan oleh yang terjadi terhadap kader kami. Tapi ini bukan karena tentang kader kami, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga tentunya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan bahkan
Kalau kemudian kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membekengi ini, yang kita minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dan menyampaikan kepada publik supaya kemudian peristiwa ini tentunya kita harapkan tidak lagi terulang. Baik. Kasus ini kini tengah dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Metro Menteng guna mengungkap motif dan para pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Dari Jakarta, Rizwanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyeludupan benih-benih lobster atau BBL ilegal di wilayah perairan Jambi. Dan sebanyak 125.000 ekor benih lobster berhasil diamankan dalam operasi yang digelar tim Satgas Raja Wali Lanal Palembang. TNI Angkatan Laut melalui pangkalan TNI AL atau Lanal Palembang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 125.000 ekor benih-benih lobster atau BBL. Hal itu diumumkan langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL Palembang, Kolonel Laut PR Hendrawan, dalam konferensi pers di Markas Komando Lanal Palembang pada Selasa 5 Mei. Operasi dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen terkait aktivitas penyelundupan di wilayah perairan Kuala Mandahara, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam operasi tersebut, tim Satgas Raja Wali menggunakan speedboat patroli dan mendeteksi sebuah kapal mencurigakan tanpa lampu penerangan pada Senin malam sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Saat petugas mencoba menghentikan kapal, para pelaku justru berupaya melarikan diri ke kawasan hutan bakau sehingga dilakukan pengejaran disertai tembakan peringatan. Meski terkendala medan berupa perairan dangkal dan kawasan hutan bakau, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit speedboat dan puluhan box styrofoam berisi benih lobster ilegal. Bertempat di Kuala Mandahara, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, TNI AL dalam hal ini Lanal Palembang melalui Satgas Raja Wali Lanal Palembang berhasil menggagalkan dan menangkap penyelundupan benih lobster sebanyak 25 box yang ada di hadapan kita saat ini. Kurang lebih BBL-nya kalau dihitung 125.000 ekor. Keberhasilan operasi ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tata kelola ekspor benih lobster untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang juga dikirim melalui jalur penyeberangan pelabuhan SDP Bakauheni pada Rabu 6 Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan keranjang dan kardus berisi ratusan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi. TNI Angkatan Laut melalui tim F1QR Lanal Lampung bersama personel Satgas PKO ASDP Bakauheni kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang akan dikirim melalui jalur penerbangan pelabuhan ASDP Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Rabu 6 Mei 2026. Penggagalan dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat petugas gabungan melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bus yang hendak menyeberang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan keranjang dan kardus berisi ratusan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 25 keranjang dan 25 kardus yang berisi total 620 ekor satwa burung berbagai jenis. Satwa tersebut diketahui berasal dari Palembang dan rencananya akan dikirim menuju wilayah Jatiwarna, Bekasi Timur. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pengangkutan dan pengiriman satwa dilakukan tanpa pelaporan kepada petugas karantina, serta tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina maupun dokumen pendukung lainnya. Selain itu, petugas juga menemukan 2 ekor burung jenis ekek layongan yang termasuk satwa dilindungi. Keberhasilan penggagalan penyelundupan satwa ilegal ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan jalur distribusi nasional dari berbagai aktivitas ilegal, sekaligus sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara dan kelestarian lingkungan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah mewah berlantai 4 yang juga berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Atas peristiwa ini, 1 orang yang juga merupakan pemilik rumah dikabarkan mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit.
Kepulan asap pekat keluar dari celah-celah sebuah rumah mewah berlantai 4 yang berada di perumahan elit Tanjung Barat Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setelah berjibaku kurang lebih 1 jam, petugas damkar wilayah Jakarta Selatan akhirnya berhasil memadamkan api yang berada di lantai 4 rumah. Menurut keterangan penjaga rumah, belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Api muncul dari lantai 4 rumah yang di mana tempat ruangan bekerja dari pemilik. Apa? Yang kebakar ini apa, Pak? Lantai 4 nih, ruangan. Ruangan apa, Pak, kalau ini, Pak? Ini ruangan kerja. Oh, ruangan kerja Bapak. Posisinya lagi ada orang atau gimana, Pak, di lantai 4? Untuk posisi emang lagi ada orang. Emang Bapak sama ada rekan Bapak lagi ada yang dikerjain di atas. Itu api pertama kali muncul dari apa, Pak? Nah, itu penyebabnya, Pak? Kalau apa saya nggak tahu karena saya standby di sini, Pak. Oh. Kita jaganya standby di bawah, jadi kita nggak tahu penyebab pertama itu apa ya pas di atas. Apa dari listrik apa gimana? Nah, itu belum bisa kita jawab. Atas peristiwa ini, 1 orang yang merupakan pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit. Petugas kepolisian yang juga berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di kilometer 72 Tol Bocimi Parungkuda Sukabumi dan material tanah longsor menutup akses jalan menuju Jakarta. 1 unit alat berat dikerahkan untuk membuka jalan. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sukabumi mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimbun ruas jalan Tol Bocimi Parungkuda Sukabumi, Jawa Barat. Akibat bencana tersebut, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Jakarta ditutup total. Lantaran material tanah menutupi badan jalan di kilometer 72, dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Petugas gabungan langsung membersihkan material longsor dengan menurunkan 1 unit alat berat. Kendaraan dialihkan lewat jalur arteri Cicurug melalui gerbang tol Cigombong. Hujan gede, Hujan gede. Pas hujan apa lagi di mana? Di rumah atau lagi di rumah. Di rumah. Mendengar suara apa, Pak, dari gemuruh? Gemuruh aja, wah, jatuh longsor dah. Jadi Abah langsung melihat ke sini, Pak? Ya, langsung ke lokasi. Iya, longsor itu. Ini memang kampung apa namanya, Pak? Ciwarung. Kampung Ciwarung, desanya? Cibunar Jaya. Kecamatan Jambar. Ya. Pak, pas kejadian Bapak lagi di rumah mendengar suara gemuruh langsung lihat longsor, Pak, ya. Ada korban jiwa nggak, Pak? Korban? Nggak ada, ya. Ini jalur kemana, Pak? Jalur Jakarta. Jalur ke Jakarta, ya. Warga sekitar mengaku mendengar suara gemuruh saat berada di rumah. Warga khawatir akan adanya longsor susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi. Dari Sukabumi, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panukukang, Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobolan bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang juga disembunyikan di salah satu rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang serta alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Lemena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial RS 32 tahun, warga Jalan Bilawaya ini, dibekuk tim Resmo Polsek Panakukang saat sedang berada di pinggir jalan tanpa perlawanan. Peristiwa pencurian ini terjadi di bengkel Adinda Motor, Kecamatan Panakukang pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus berawal saat anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Taman Maka Pahlawan. Petugas yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku melihat RS yang sedang berjualan di pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digiring ke salah satu rumah kosong yang dijadikan gudang tempat barang bukti. Dari lokasi ini petugas menyita puluhan jenis onderdil, ban, aki, 1 unit motor, serta sebuah tas lempang. Ya, kami telah mengamankan seorang pelaku pencurian onderdil motor yang awalnya tidak mengakui, namun setelah kami kembangkan
kami bawa ke lokasi penyimpanan barang yang dia curi di sekitar Kelurahan Panaikang, tepatnya di samping Aspol Panaikang, di dua tempat yang berbeda. Dalam melakukan aksinya Pak, gimana Pak motifnya? Motifnya yaitu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja Pak yang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, video rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung viral di media sosial. Pelaku membawa lari sepeda motor dan juga belasan paket konsumen yang belum dikirimkan saat korban tengah berteduh dari hujan deras. Seperti inilah rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung. Dalam video rekaman CCTV, korban yang tengah berteduh karena hujan deras didatangi 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. Modus para pelaku berpura-pura meminta plastik untuk membungkus HP. Korban yang ketakutan langsung berlari meminta pertolongan namun gagal karena kondisi di lokasi sangat sepi dan pelaku pun sudah membawa sepeda motor milik korban dengan belasan paket yang belum sempat dikirim. Polisi dibantu warga berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku, yakni RR dan EJ, selang beberapa jam kemudian di Jalan Pasir, Koja Bandung. Menurut korban, Hasan, saat aksi pembegalan, salah satu pelaku menodong korban menggunakan senjata tajam. Pelaku sudah tertangkap sebelum 24 jam. Awalnya saya neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang untuk meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Saya itu dari Maksudi mau mengirim ke Jalan Haji Topik 2. Kalau dari pelaku dari arah Pabaki ke Maksudi, mau ke arah Haji Topik. Tadi sempat ada yang ngikutin nggak sebelumnya atau emang spontanitas ada langsung pelaku gitu? Belum, nggak ada yang ngikutin, cuman pelaku diam di hadapan saya dan diam terlebih dahulu dan menunggu teman yang lainnya. Dan pelaku mulai melakukan aksi pembegalan. Tadi sisa berapa paket Pak berarti? Sisa tuh 13, cuman 12 dibawa sama pelaku dan 1 masih teramani. Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan saat ini 2 pelaku begal diamankan di Polsek Astana Anyar untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Astana Anyar tadi siang menerima laporan terkait dengan adanya pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah kurir salah satu perusahaan yang melaporkan kepada kami bahwa korban mendapat ancaman senjata tajam, kemudian motornya juga dirampas oleh pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang, dan alhamdulillah tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap, dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya. Sejauh ini yang hasil penyelidikan total ada 4 orang pelaku yang beraksi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Nah, untuk barang korban
Nah, dari hasil keterangan dari terduga pelaku yang sudah kami amankan, itu dibawa oleh salah satu korban yang lainnya masih DPO. Jadi baik sepeda motor maupun 12 paket yang berhasil dibawa oleh pelaku, ini dibawa oleh pelaku yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan keberadaan. Untuk senjata tajam yang sudah kita amankan, pisau lipat, dan pelaku yang melakukan pengancaman pada saat mengambil sepeda motor itu sudah kita amankan. Merupakan salah satu pelaku yang sudah kita amankan. Petugas menyita barang bukti sebilah pisau lipat, sedangkan motor korban dan 12 paket masih dibawa tersangka lainnya yang saat ini masih diburu petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump tegaskan Iran tak boleh punya nuklir. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kembali menegaskan sikap tegas Washington terhadap program nuklir Iran. Meski mengisyaratkan adanya perbedaan pandangan dengan Vatikan, Trump menyebut Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pandangan Paus Leo mengenai isu Iran. Trump menyebut, terlepas dari ada atau tidaknya perbedaan pendapat dengan Vatikan, posisi Amerika Serikat tetap tidak berubah. Well, I can tell you this, that as far as the Pope is concerned, it's very simple. Whether I make him happy or I don't make him happy, Iran cannot have a nuclear weapon. And he seemed to be saying that they can, and I say they cannot. Because if that happened, the entire world would be hostage, and we're not going to let that happen. That's my only message. Sebelumnya, negara-negara Barat menuduh Teheran berupaya mengembangkan kapasitas yang dapat mengarah pada pembuatan senjata nuklir. Namun, Iran berulang kali menegaskan program nuklirnya hanya digunakan untuk keperluan energi sipil. Pada masa jabatan pertamanya, Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir Iran tahun 2015. Langkah itu disertai penerapan kembali sanksi terhadap Teheran yang memperburuk hubungan kedua negara. Hingga kini, isu program nuklir Iran masih menjadi salah satu sumber utama ketegangan di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan hubungan dan koordinasi dengan Amerika Serikat tetap berjalan erat di tengah negosiasi dengan Iran. Pernyataan ini juga muncul saat Washington dan Teheran dikabarkan semakin dekat menuju kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya terus menjalin komunikasi intens dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan video dari rapat Kabinet Keamanan, Netanyahu menyebut pembicaraan dengan Trump hampir dilakukan setiap hari. Ia membantah spekulasi bahwa Israel terkejut dengan langkah diplomasi Washington terhadap Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyatakan operasi Epic Fury terhadap Iran telah berakhir. Tak lama setelahnya, Trump mengumumkan penghentian sementara operasi Project Freedom yang berkaitan dengan pengamanan pelayaran di Selat Hormuz. Media Amerika melaporkan Washington dan Teheran kini menjadi dekat menuju kesepakatan awal berupa memorandum 1 halaman. Dokumen itu disebut akan menjadi dasar bagi negosiasi lebih lanjut terkait program nuklir Iran.
Sementara itu, Iran menyatakan masih meninjau proposal terbaru dari Amerika Serikat dan belum memberikan respon resmi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan serangan Iran saat 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Meski sempat terjadi baku tembak dan serangan drone, Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran masih tetap berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku meski terjadi konfrontasi militer di Selat Hormuz pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Dalam pernyataannya di Washington DC, Trump mengatakan pasukan Iran menembakkan rudal dan drone ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah melintasi Selat Hormuz. Meski demikian, Trump menegaskan proses negosiasi nuklir dengan Iran masih terus berlangsung. Ia memperingatkan Tehran agar segera menandatangani kesepakatan atau akan menghadapi konsekuensi yang berat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang dicapai pada 8 April lalu setelah 5,5 pekan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Putaran pertama perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara negosiasi putaran kedua masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Vatikan untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14. Pertemuan itu juga berlangsung di tengah memanasnya hubungan antara Presiden Donald Trump dan Vatikan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Istana Apostolik Vatikan pada Kamis waktu setempat untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo ke-14. Rekaman video menunjukkan Rubio tiba di halaman San Damaso dan disambut oleh prefek rumah tangga kepausan, Uskup Agung Petaraji, sebelum memasuki lokasi pertemuan. Kunjungan tersebut terjadi setelah Presiden Donald Trump melontarkan kritik terhadap Paus Leo ke-14 terkait sikap Vatikan mengenai Iran. Trump menyebut Paus bersikap lemah terhadap Iran dan menilai sikap tersebut dapat membahayakan umat Katolik. Vatikan menepis tuduhan bahwa Paus mendukung Iran dalam kepemilikan senjata nuklir. Pihak Gereja Katolik menegaskan bahwa Vatikan secara konsisten menolak kepemilikan senjata nuklir. Selain bertemu Paus Leo ke-14, Rubio juga dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Sekretaris Negara Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Pihak Vatikan menyebut pertemuan itu merupakan permintaan dari pemerintah Amerika Serikat. Kunjungan Rubio dinilai sebagai upaya meredakan ketegangan antara Gedung Putih dan Vatikan setelah terjadi ketegangan dalam beberapa pekan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah China juga menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab dan insiden di Selat Hormuz. Beijing mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata menyeluruh untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait serangan yang menargetkan infrastruktur minyak di Fujairah dan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Lin Jian menegaskan, Cina selalu mendorong agar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk dihormati. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan target non-militer. Sebelumnya, otoritas Uni Emirat Arab melaporkan 3 orang terluka dan terjadi kebakaran di kawasan industri minyak Fujairah akibat dugaan serangan drone yang disebut berasal dari Iran. Otoritas juga melaporkan adanya upaya serangan drone terhadap kapal tanker nasional milik ADNOC saat melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel melancarkan serangan ke pinggiran selatan Beirut untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata dengan kelompok Hezbollah diumumkan pada 17 April yang lalu. Serangan militer Israel kembali menargetkan kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai salah satu basis kuat militan Hezbollah. Insiden ini menjadi serangan pertama militer Israel ke wilayah tersebut sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada 17 April. Meski gencatan senjata telah diumumkan, bentrokan dan serangan militer dilaporkan masih terus terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Hingga saat ini, belum ada laporan resmi mengenai jumlah korban jiwa yang terdampak serangan ini.
Namun serangan ini memicu kekhawatiran akan memanasnya kembali konflik di kawasan tersebut. Sejumlah pihak internasional pun terus menyerukan penahanan diri agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Situasi keamanan di Lebanon Selatan dan pinggiran Beirut dilaporkan masih tegang. Di tengah meningkatnya kekhawatiran atas stabilitas kawasan Timur Tengah, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam serangan yang juga diduga dilancarkan Israel di barat kota Gaza. Serangan ini menghantam pos polisi sipil dan kamp pengungsi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Ambulans terlihat berlalu lalang menuju rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza setelah serangan yang diduga dilancarkan pasukan Israel pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Rekaman video memperlihatkan petugas medis menangani para korban serta kondisi lokasi serangan yang dipenuhi puing dan bercak darah di antara tenda-tenda pengungsi. Direktur Layanan Medis Gaza, Faris Afane, menyatakan serangan menargetkan pos polisi sipil di barat kota Gaza. Ia menyebut 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية. أسفر هذا الاستهداف لحد هذه اللحظة عن شهيدين وعدد من المصابين. غالبية المصابين من المدنيين من الأطفال والنساء. الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار نهائيا. يوميا هناك شهداء من الأطفال والنساء بسبب هذا الاستهداف الهمجي. الاحتلال يحاول الكذب على العالم من خلال وقف إطلاق النار. لم يتم إيقاف وقف إطلاق النار نهائيا. Sementara itu, warga pengungsi Ahmed Abu Ibrahim menyatakan tidak ada peringatan sebelum serangan dilancarkan. Menurutnya, jika tenda dalam kondisi penuh, maka seluruh penghuni bisa menjadi korban tewas. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan pasukannya akan tetap beroperasi untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ancaman langsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez memberikan penghargaan kepada pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di kompleks pemerintahan La Moncloa, Madrid. Dan pertemuan ini juga terjadi di tengah sikap tegas Spanyol yang terus mendorong gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menganugerahkan Commander's Cross of the Order of Civil Merit kepada pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese di Madrid pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Francesca Albanese merupakan ahli hukum asal Italia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani isu hak asasi di wilayah Palestina. Selama menjabat, Albanese berulang kali menyerukan pertanggungjawaban atas korban sipil dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza. Pertemuan ini juga menegaskan posisi Spanyol yang menjadi salah satu negara paling kritis di Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Madrid terus mendorong gencatan senjata segera serta perluasan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Blangkon kompak menuju Baitullah. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Banyak cara dilakukan para jemaah haji Indonesia agar mudah dikenali dan juga tidak tersasar di Tanah Suci. Salah satunya juga dilakukan oleh jemaah haji Kloter 10 Yogyakarta, yakni secara kompak memakai blangkon. Dari sisi budaya, itu memang blangkon ini wiru atau lipatan. Nah, di sini kan jumlahnya 17. Ini mengingatkan para pemakai blangkon itu agar ingat setiap hari itu 17 rakaat. Ternyata 17 rakaat adalah jumlah rakaat sholat dalam satu hari satu malam. Ini bukanlah rombongan pengirim pengantin yang akan mengikuti resepsi pernikahan Jawa. Ya, ini adalah bapak-bapak yang merupakan jemaah haji asal Kloter Yogyakarta yang dengan sengaja memakai blangkon saat berada di Tanah Suci. Blangkon memang identik dengan budaya Jawa dan tanda pengenal unik inilah yang mereka gunakan agar jemaah tidak terpisah dari rombongan. Ya, di tengah lautan manusia dari berbagai belahan dunia, persoalan jemaah terpisah dari rombongan tentu jadi tantangan tersendiri. Selain memberi ciri khusus, penggunaan blangkon dalam rangkaian ibadah haji sejak 2015 sekaligus bertujuan melestarikan budaya. Filosofi lainnya, sebanyak 17 lipatan atau wiru pada blangkon jadi simbol umat Islam melaksanakan sholat fardu 17 rakaat dalam sehari. Itu dalam rangka melestarikan budaya Jawa, yaitu pakai blangkon. Di mana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya, al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, begitu, menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan. Dari sisi budaya itu memang blangkon ini wiru atau lipatan. Nah, di sini kan jumlahnya 17. Ini mengingatkan para pemakai blangkon itu agar ingat setiap hari itu 17 rakaat. Ternyata 17 rakaat adalah jumlah rakaat sholat dalam satu hari satu malam. Mereka sepakat pemakaian blangkon akan berlanjut hingga lempar jumroh pada hari tasyrik, kecuali saat puncak haji atau wukuf di Arafah. Sebab jemaah laki-laki dilarang mengenakan penutup kepala. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, jemaah haji Indonesia dilarang melakukan city tour sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna. Kebijakan ini juga diterapkan untuk menjaga kesiapan dan juga kondisi jemaah menjelang rangkaian ibadah haji utama. Dalam konferensi pers di Mekah pada hari Kamis 7 Mei, Kementerian Haji dan Umroh melarang jemaah haji Indonesia melakukan ziarah atau city tour sebelum rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina selesai. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritual jemaah agar tetap prima menghadapi fase inti ibadah haji. Juru bicara Kemenhaj, Ihsan Marsa, menyampaikan bahwa pembimbing bihu diminta fokus pada persiapan manasik serta kesiapan jemaah menjelang Armusna. Seluruh kegiatan perjalanan di luar kota juga wajib dikoordinasikan dengan petugas resmi demi menjaga ketertiban dan keselamatan. Untuk itu, Kemenhaj telah menerbitkan surat edaran terbaru tentang larangan pelaksanaan ziarah atau city tour bagi jamaah haji sebelum fase Armusna 1447 Hijriah. Dan edaran ini menegaskan bahwa jemaah dan pembimbing ibadah KBIH dilarang mengagendakan, fasilitasi maupun menyelenggarakan kegiatan ziarah atau city tour keluar kota Madinah dan Mekah sebelum rangkaian ibadah pada fase Armusna selesai. Larangan ini bukan membatasi jemaah tetapi merupakan langkah perlindungan dan pemerintah ingin memastikan seluruh jemaah tetap sehat, tidak kelelahan, dan dapat memusatkan perhatian pada persiapan wukuf serta rangkaian ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan dengan visa haji resmi. Setiap keberangkatan di luar prosedur resmi berisiko menimbulkan persoalan hukum, deportasi, penahanan, denda hingga membahayakan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi. Selain itu, Kemenhaj menegaskan larangan penggunaan visa non-haji untuk berangkat ke Tanah Suci karena berisiko menimbulkan masalah hukum dan keselamatan. Hingga awal Mei 2026, ribuan jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi dan mulai mempersiapkan diri menuju puncak ibadah haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Di tengah wajah-wajah jemaah haji Indonesia, pemirsa, ada seseorang jemaah yang juga menarik perhatian, yakni Nenek Jumaria Sire Said. Keinginannya untuk berhaji harus ditempuhi dengan perjuangan yang tak mudah. Nenek sederhana asal Maros, Sulawesi Selatan ini harus menyisihkan uang hasil bertaninya selama 20 tahun. Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Tangis haru Nenek Jumaria tak bisa ditahan lagi. Ia bersyukur bisa berada menginjakan kakinya di tanah suci. Air mata Nenek Jumaria bukan karena duka, melainkan bahagia. Betapa tidak, tanah suci yang selama ini ia impikan kini sudah bisa dia singgahi untuk menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Di usianya yang tak lagi muda, nenek sederhana dari Maros, Sulawesi Selatan ini mampu memenuhi panggilan Allah setelah 20 tahun dia berjuang gigih untuk mengumpulkan uang. Dari hasil bertaninya, nenek berusia 70 tahun ini mengumpulkan recehan uang selama 20 tahun di dalam ember tua di bawah tempat tidurnya. Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200. Jadi pergi, saya simpan di ember, bawa tempat tidur. Ya baru saya tutup, kain-kain jelek toh, supaya tidak tahu gitu cucu-cucu bilang ada warna di sini. Recehan demi recehan terkumpul dalam sunyi saat orang lain mungkin memakai hasil kerja untuk kebutuhan harian. Jumaria memilih menahan diri. Bahkan saat hidup dalam kekurangan, ia tak pernah menyentuh tabungan hajinya. Daun ubi, telur ayam peliharaan, dan sayur seadanya menjadi teman hari-harinya. Kesederhanaan itu dijalani tanpa keluhan demi menjaga mimpi besarnya tetap hidup. Di rumah sederhana yang berdiri di tengah sawah, Nenek Jumaria menyimpan harapan yang tak pernah padam. Pertama dulu saya kesini menangis. Apa yang nenek tangisi? Apa yang nenek tangisi, Nek, pertama kali datang ke Madinah ini? Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Karena saya orang miskin. Keteguhan dan kegigihan Nenek Jumaria menjadi inspirasi bagi jemaah haji lain. Semangat Nenek Jumaria menjadi suri tauladan bagi para jemaah sekamarnya. Bukan hanya ketabahan, tetapi Nenek Jumaria ini dinilai memiliki kondisi fisik yang sangat baik di usia yang sudah renta. Semangat itulah yang membuat banyak jemaah kagum. Luar biasa ini Nenek Jumaria. Dia itu semangatnya melebihi dengan anak-anak muda. Sampai di sini, Masya Allah sekali. Saya kira nenek ini tidak bisa mesti dituntun atau diapa. Ternyata dia itu jalannya lebih kencan daripada saya sendiri. Iya, Masya Allah. Bahkan waktu dibawa tadi ke Raudah ya. Iya, ke Raudah. Sampai-sampai saya berjalan dengan kencang begitu. Bahkan dia lari tarik saya. Lebih duluan dia. Iya, Masya Allah. Dia itu mengumpulkan uang dari recehan yang dia dapat sampai bisa pelunasan, bahkan lebih uangnya untuk pelunasan itu sendiri, bahkan ada nasisipkan untuk belanja. Iya. Bahkan nanti tipu juga uang sama saya supaya bisa beli oleh-oleh untuk keluarganya. Insya Allah sekali nenek ini. Bagi Jumaria, haji bukan sekadar perjalanan ibadah haji. Ini adalah bukti bahwa ketulusan, kesabaran, dan ikhtiar tak akan mengkhianati hasil. Dari ember tua di bawah tempat tidur, kini langkahnya menjejak tanah suci. Mengajarkan bahwa mimpi besar bisa datang dari kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Lagi zaman orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur. Supaya kesini lagi.
Ya, saya suka di sini. Ya, satunya itu ya Allah. Saya datang ke sini karena panggilan Allah. Seandainya mau lama saya ke sini. Tapi tidak ada panggilan Allah. Baru ini sudah meninggal orang tua, semua baru bisa ke sini. Itu saya syukuri. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah yang mungkin tersirat di benak Nenek Jumaria hingga akhirnya penantian panjang itu terbayar. Tahun ini ia resmi menjadi tamu Allah. Bukan hanya itu, kisah perjuangannya membuat Jumaria dipilih menjadi ikon Haji Mekah Road 2026. Kisah Nenek Jumaria ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan tentang seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan seberapa besar kesungguhan hati dalam menjaga impian dan keyakinan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa Simpo TV, memasuki musim haji, jutaan umat muslim dari seluruh dunia tengah bersiap menunaikan ibadah yang menjadi puncak rukun Islam ini. Namun, di balik perjalanan spiritual yang agung, ada syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar ibadah haji benar-benar sah. Supaya kita tidak hanya tahu, tapi juga memahami maknanya, simak 6 rukun haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jamaah. Dimulai dari mengenakan kain ihram, kain serba putih yang menandakan kesucian dan kebersihan. Jamaah laki-laki mengenakan 2 kain putih yang tidak dijahit, salah satunya dililitkan di pinggang hingga ke bawah lutut, dan yang lainnya disampirkan di bahu sebelah kiri. Sementara itu, untuk jamaah perempuan, mengenakan pakaian putih menutupi aurat dengan bagian wajah dan tangan yang terbuka. Adapun niat saat memakai kain ihram yang bisa dibaca, Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kedua, adalah ibadah yang membedakan antara haji dan umrah atau yang disebut dengan wukuf. Ini merupakan puncak ibadah haji dengan berdiam diri di Padang Arafah. Jamaah dianjurkan membaca doa mulai zuhur tanggal 9 hingga subuh tanggal 10. Jamaah haji juga tidak perlu mengeraskan lafal zikir dan doanya ketika wukuf. Masuk ke poin ketiga, yaitu tawaf. Jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci yang diawali dari arah Hajar Aswad. Dianjurkan untuk membaca talbiyah yang dilakukan mulai dari tengah malam 10 Zulhijjah. Menariknya, arah tawaf selalu berlawanan dengan jarum jam dan searah dengan perputaran galaksi. Secara simbolis, ini jadi keselarasan alam dan ibadah. Selanjutnya yaitu jalan-jalan kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah yang disebut dengan sa'i. Rangkaian sa'i ini wajib dimulai dari Syafa ke Marwah, harus dilaksanakan 7 kali. Sa'i merupakan sunnah bagi jemaah yang suci dari hadas kecil dan besar. Tahallul adalah penanda berakhirnya status ihram, fase di mana raga dan jiwa sudah melalui proses panjang. Di titik ini, cukup potong sebagian rambut untuk wanita sekurang-kurangnya 3 helai berukuran sepanjang jari, dan cukur habis bagi pria yang ingin keutamaan pahala. Terakhir, pastikan urutan rukun haji kamu sudah benar, jangan ditukar-tukar. 6 rukun ini adalah syarat sahnya ibadah haji. Gugur 1, ibadahnya bisa nggak dianggap. Karena itu, pastikan semua terlaksana dengan urutan yang pas dan pemahaman yang jelas ya. Pemirsa Simpo TV, 6 rukun haji tadi bukan sekedar rangkaian ibadah, melainkan perjalanan hati menuju kesempurnaan penghambaan. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk menunaikannya dengan penuh keikhlasan. Saya Tiara Dianti, sampai jumpa di info seputar haji berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Usai disemayamkan di rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, almarhum Hairul Saleh, anggota Komisi 4 Badan Pemeriksa Keuangan, pada Jumat siang diberangkatkan ke Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk dimakamkan.
Puluhan kerabat dan saudara hadir ke rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk memberikan ucapan bela sungkawa. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Koperasi, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala IKN dan Wakil Menteri KKP turut hadir untuk mendoakan almarhumah. Usai disemayamkan, almarhum Khairul Saleh langsung diberangkatkan ke tanah kelahirannya di Kolaka, Sulawesi Tenggara melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Persahabatan profesional dan sebagai maju lagi Pak, maju lagi. Profesional dan juga sangat komunikatif, pribadi juga tapi juga pesan saya. Pak, tadi dapat kabarnya seperti apa Pak? Tadi? Saya dari medsos, kemudian kita cari ini apa benar gitu. Pak, dari informasi yang Bapak dapat, almarhum akan dimakamkan di mana Pak? Sebelumnya katanya mau dibawa ke Kolaka, nanti jam 1 dari sini. Mundur lagi. Meninggalnya sahabat, karena kami satu partai dan saya bersahabat baik dengan almarhum dan Pak Khairul Saleh. Saya bersaksi adalah orang yang baik dan juga amal ibadahnya selama hidup balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diampuni segala kesalahan khilafahnya dan semoga keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran. Seperti diketahui, peristiwa kebakaran rumah di Jalan Teratai Tanjung Barat terjadi pada Jumat pagi, di mana anggota Komisi 4 BPK, Khairul Saleh, sedang berada di lantai 4 rumahnya. Korban yang tak sadarkan diri langsung dilarikan ke rumah sakit, namun telah dinyatakan meninggal dunia. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menaruh perhatian serius mengenai aturan kekayaan intelektual imbas perdebatan panjang mengenai royalti musik. Proses sinkronisasi aturan tersebut juga melalui penyusunan ulang peta jalan HKI secara menyeluruh. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan penyusunan peta jalan hak kekayaan intelektual nasional dilaksanakan agar tata kelola hak cipta serta royalti memiliki arah jelas. Menurutnya, langkah sinkronisasi ulang ini diambil untuk mengurai polemik seperti royalti musik hingga akuisisi kepemilikan budaya oleh negara luar yang terus terjadi. Pemilik royalti musik sempat menjadi perdebatan panjang setahun ke belakang, sehingga menciptakan tanda tanya dan kegaduhan di sektor musik. Pelaksanaan teknis kekayaan intelektual tetap berada di kewenangan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini memiliki keterkaitan erat dengan lini sektor perdagangan, penegakan hukum, teknologi digital, ekonomi kreatif hingga pendidikan. Nah, tugas kita itu agar semua sinkronisasi di antara mereka itu jangan sampai mereka berbenturan. Nah, pekerjaan kewenangan sektornya ada di tangan mereka. Kewenangan sektoralnya itu. Tetapi untuk mengkoordinir agar semua lembaga ini bisa terkoordinasi dan tersinkronisasi, maka kementerian kami inilah yang bisa memastikan itu. Jadi mandat kami, tugas kami adalah memastikan mensinkronisasikan itu. Jadi mudah-mudahan seperti yang Anda bilang tadi itu, kemarin kan ada bicara bagaimana ribu-ribu soal musik dan sebagainya. Ya itu termasuk yang harus kita pastikan. Dengan bagaimana, apakah harus membuat undang-undang? Kalau itu tentunya itu nanti kita serahkan kepada Kementerian Hukum, dia teknis. Ya. Jadi yang kami atur, tidak ada yang masalah teknis yang kami atur. Yang kami kerjakan adalah memastikan menkoordinasi dan mengkoordinasi semua kementerian-kementerian yang ada. Soal teknis tetap di tangan mereka. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah mendorong normalisasi Kali Ciliwung dipercepat untuk meredam potensi banjir ibu kota Jakarta. Sejauh ini 16 km normalisasi Sungai Ciliwung diproyeksikan selesai 2 tahun ke depan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan saat ini target rampung 100% normalisasi Sungai Ciliwung terjadi pada tahun 2029 mendatang.
AHY menerangkan sejauh ini 52% Sungai Ciliwung tuntas dinormalisasikan dengan panjang mencapai 33,69 km. Pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan terhadap wilayah yang rentan mengalami banjir, salah satunya di Jakarta, namun AHY menekankan proses ini akan berlangsung dengan skala nasional. Tadi penjelasan dari Kepala BBWS, rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain-lain, maka ini mundur 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan. Sebetulnya dari 33 km separuh lebih 52% sudah dituntaskan. Nah, sisanya kita kejar. Tadi juga ada beberapa titik, kalau tidak salah tadi ada 4 ya yang sudah diidentifikasi untuk kita dahulukan, karena memang kan banyak ya, Indonesia ini kan luas, banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan. Kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti membeberkan saat ini permasalahan normalisasi sisa sungai berada pada pembebasan lahan. Meskipun kendala pembebasan lahan ini berlangsung, Kementerian Pekerjaan Umum telah menjalin kolaborasi bersama pemerintah Provinsi DKI untuk mempercepat rampungnya pelaksanaan normalisasi ini. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi. Nah, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI, dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat-sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu, sehingga kami akan di timeline-nya di-adjust lagi sampai dengan tahun 2027. Insya Allah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penjualan hewan kurban di Kota Depok mengalami lonjakan signifikan menjelang Idul Adha tahun 2026. Seiring meningkatnya minat masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban pada tahun ini, tingginya permintaan bahkan sudah terlihat sejak jauh hari sebelum puncak musim kurban tiba. Salah satu pusat penjualan yang mencatat peningkatan tajam terjadi di salah satu mal hewan kurban di kawasan Kelapa II Cimanggis, Kota Depok. Dari total 3.500 ekor sapi yang disiapkan sejak awal tahun, lebih dari 2.200 ekor telah terjual hingga sekitar 20 hari menjelang Idul Adha. Salah satu pembeli sapi, Umar, mengatakan ia tertarik membeli seekor sapi untuk kurban dengan bobot 1,3 ton senilai 120 juta rupiah dengan diberikan asuransi, yakni jika sapi dinilai tidak sehat saat hendak disembelih, maka akan digantikan dengan bobot dan juga kualitas yang sama. Kalau saya melihat kenapa harus membeli di sapi kurban di Pak Haji Doni, karena memang saya lihat lebih berkualitas, lebih bagus. Dari sapinya juga saya lihat dibandingkan tempat-tempat lain, memang Haji Doni yang saya rekomendasi banget. Gitu. Sapi jenis apa Pak yang dibeli Pak? Sapi ya, saya juga kurang tahu namanya. Beratnya 1,3 ton kalau nggak salah. Awal mula tadi mau yang ke depan, cuma pas lihat di arah depan cocoknya yang ini jodohnya. Harganya berapa Pak? Kalau nggak salah harganya 120 juta. Selain jumlah dan variasi harga, konsep pemasaran yang diterapkan juga menjadi daya tarik tersendiri. Penjualan sapi dengan kategori premium turut mencatat angka yang cukup tinggi pada tahun ini. Bahkan satu ekor sapi berhasil terjual dengan harga mencapai angka 150 juta rupiah. Kalau misalkan Haji Doni ini kan memang dari udah lama banget ya, dari tahun ke tahun. Jadi saya tahunya itu sapinya besar-besar, terus yang jelas sih sehat ya. Saya dari cek itu, dari kan udah beberapa tempat saya keliling juga. Nah ini yang terakhir nih, alhamdulillah dapat jodoh sama saya. Terus dikasih harganya sama Haji yang tadinya 150, terus dikasih diskon lagi. Gitu. Jadi sapinya ini ukurannya 1 ton 250.
Selain permintaan domestik, pasar luar negeri juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penjualan, seperti permintaan dari Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab, bahkan Saudi. Mereka membeli berkurban di Indonesia karena kondisi di sana sedang sulit untuk pendistribusian. Pengelola juga melibatkan mahasiswa sebagai tenaga pemasaran bergaya ala pramugari untuk memberikan pelayanan yang juga lebih ramah dan profesional kepada konsumen. Dari sisi jenis pilihan sapi yang tersedia cukup beragam, mulai dari Belgian Blue, Santa Gertrudis, Shorthorn, White Brahman, hingga Limousin dan juga Simmental. Variasi jenis sapi kurban ini didukung oleh peningkatan kualitas genetik yang juga mendapat dukungan dari pemerintah. Dari Depok, Jawa Barat, Priswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto disambut Presiden Filipina di KTT ASEAN ke-48. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Ibu Negara Liza Arneta Marcos. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East-ASEAN Growth Area di Makna Expo Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN. Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pembukaan forum menyampaikan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk terus menjaga dialog, kerjasama, dan juga saling menghormati di tengah dinamika global. Ia juga menegaskan bahwa tantangan kawasan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIM Piaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM Piaga for present and future generations. Dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BIM EGA harus terus dikembangkan agar lebih adaptif, berdampak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan visi BIM EGA 2035 sebagai pedoman yang harus diwujudkan secara nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri KTT khusus BIM EGA di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Forum tersebut membahas penguatan kerjasama kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East-ASEAN Growth Area di Makna Expo Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN. Forum tersebut membahas penguatan kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pembukaan forum menyampaikan pentingnya komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk terus menjaga dialog, kerjasama, dan juga saling menghormati di tengah dinamika global. Ia juga menegaskan bahwa tantangan kawasan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan kolaborasi. As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIM Piaga Vision 2035
and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives. Today's discussions highlight key milestone programs and projects that are already making a big difference in our communities, creating livelihoods, strengthening connectivity, and expanding opportunities, especially in the sub-region's growth areas. These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations. Dalam rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa BIM-EGA harus terus dikembangkan agar lebih adaptif, berdampak, dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa prioritas utama negara-negara anggota adalah melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan visi BIM-EGA 2035 sebagai pedoman yang harus diwujudkan secara nyata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui pengawasan ketat program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan audiensi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gus Ipul menyebut dirinya bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen mengawal seluruh program di Kementerian Sosial, khususnya program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, Kemensos tidak ingin program tersebut dikotori oleh praktik korupsi maupun tindakan yang tidak terpuji. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks mendapat perhatian serius dari pemerintah dan Polri. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz pun mengapresiasi berbagai inovasi kepolisian dalam menangani kasus cyber saat dirinya menghadiri rapat kerja teknis atau Rakernis Reskrim Polri di Jakarta. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menghadiri Rakernis Reskrim Polri yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis siang. Mutia Hafidz menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polri yang dinilai terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis digital. Menurutnya, transformasi teknologi telah mengubah pola kejahatan, sehingga dibutuhkan sistem penanganan yang lebih modern dan adaptif. Mutia juga menilai peningkatan layanan digital Polri mulai dari sistem pelaporan hingga penelusuran kasus sangat membantu upaya menciptakan ruang digital yang aman bagi masyarakat. Dan diharapkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Polri semakin kuat, khususnya dalam memberantas berbagai kejahatan cyber yang seringkali menyasar anak-anak dan kelompok rentan. Kami dari Kemkomdigi ingin apresiasi, kami amat terbantu dalam kerangka membuat ranah digital yang lebih aman. Tadi yang disampaikan Pak Kapolri bahwa kejahatan-kejahatan saat ini tentu bercampur atau menggunakan modus-modus yang menggunakan digitalisasi dan juga teknologi. Dan karena itu tadi kami apresiasi sekali banyak terobosan-terobosan baru sehingga layanan-layanan yang bersifat digital baik dari sisi pelaporan maupun juga kemudian penelusuran itu ditingkatkan, dan ke depan kita harapkan tentu kerjasama dalam program-program yang menjadi atensi Bapak Presiden, termasuk diantaranya judi online, kemudian scam dan kejahatan-kejahatan lain, apalagi yang menyasar anak-anak dan kaum rentan, ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial masih terus melakukan pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan konsultasi dan juga koordinasi dengan KPK di Jakarta.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial masih perlu melakukan pembenahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurut Gus Ipul, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Kemensos saat ini berada di peringkat 167 dari lebih 600 instansi pemerintah. Ia menyebut peningkatan anggaran program pemerintah termasuk sekolah rakyat membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Gus Ipul juga mengaku masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, Gus Ipul membuka opsi menggunakan agen pengadaan dari instansi lain agar proses pengadaan berjalan lebih baik dan akuntabel. Sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke 167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menyambangi gedung KPK Jakarta pada Jumat pagi. Tentunya kedatangannya disebut untuk membahas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ditemani Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono hadir ke gedung KPK Merah Putih Jakarta Jumat 8 Mei 2026. Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan kedatangannya ke KPK bertujuan untuk bersilaturahmi, berkonsultasi, sekaligus meminta masukan dan pengawasan terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Gus Ipul menyebut seluruh proses pengadaan barang dan jasa juga telah dilaporkan kepada lembaga pemeriksa seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Gus Ipul mengatakan, Kementerian Sosial secara terbuka akan menyampaikan segala hal dan transparan kepada publik dan juga KPK. Menurut Gus Ipul, Kemensos ingin memastikan program strategi Presiden Prabowo, khususnya sekolah rakyat, tidak dikotori oleh praktik korupsi. Silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Saya datang lengkap bersama Pak Wamen, beserta Sekjen, seluruh Dirjen, dan juga para kepala biro atau direktur yang memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pertemuan hari ini apa yang disiapkan? Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran, karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026. Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak dikotori oleh praktek-praktek korupsi. Oleh karena itu, kami sejak awal sudah menyatakan terbuka dan menyampaikan segala hal yang telah kami lakukan kepada publik maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK atau BPKP, ya, dan juga lembaga-lembaga non pemerintah untuk bisa ikut mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadaan barang di lingkungan Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh akan terus mengupayakan dalam memperkuat pencegahan haji non-prosedural melalui Satuan Tugas Haji Ilegal. Pasalnya, keberangkatan haji hanya diperbolehkan untuk bagi jemaah yang juga melakukan keberangkatan dengan menggunakan visa haji resmi.
Kementerian Haji dan Umroh beserta pihak imigrasi dan kepolisian menggelar konferensi pers terkait satuan tugas haji ilegal di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Rizka Anungnata, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat pencegahan bagi haji non-prosedural. Dirinya menyebut Satgas Haji Ilegal berhasil menemukan beberapa calon jamaah haji yang menggunakan visa non-haji. Sebagian calon jamaah tersebut ditemukan bahwa menggunakan visa kerja untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Baik, mungkin saya bisa jawab terkait dengan hal itu. Dari 95 tadi yang disampaikan, ini sejak tanggal 18 April ketika Satgas ini sudah dicanangkan, kita sudah bergerak di lapangan, dan 95 ini adalah calon jemaah yang menggunakan visa non-haji, yaitu kebanyakan modusnya adalah menggunakan visa kerja. Ketika dilakukan penundaan oleh teman-teman imigrasi dan dilakukan sedikit upaya wawancara dan sebagainya, disimpulkan bahwa yang bersangkutan di sana tidak untuk kerja, tapi untuk melakukan ibadah haji. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Imigrasi melakukan penundaan keberangkatan 80 warga negara Indonesia yang diduga akan berangkat haji secara non-prosedural. Terdapat 57 orang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 5 orang di Bandara Kuala Namu, Medan, 15 orang di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Bahwa imigrasi sudah melakukan satu progres atas Satgas yang dibentuk, yaitu berupa penundaan warga negara Indonesia yang diduga akan melaksanakan haji non prosedural, ya tentu dengan berbagai macam modus. Ya, disampaikan tadi bahwa per hari ini dengan Satgas yang terbentuk, kolaborasi yang telah terjalin, bahwa imigrasi dengan 14 debarkasi ya bandara telah melakukan penundaan 80 WNI per hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa penundaan ini merupakan identifikasi bersama-sama yang kemudian diperdalam oleh masing-masing pihak. Tentunya di imigrasi juga ada profiling dan secondary clearance. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri juga Kombes Pol Pipit Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya ini akan menerima sebanyak 95 laporan selama pada masa operasional Haji 2026. Laporan tersebut menyangkut terkait dengan keberangkatan haji non-prosedural atau tidak sesuai dengan aturan resmi Kementerian Haji. Bareskrim Polri menerima 95 laporan terkait dugaan praktik haji non-prosedural selama masa tahun haji 2026. Kasubdit 3 di Tipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto, mengatakan puluhan laporan tersebut saat ini sebagian telah selesai ditangani, sementara sisanya masih dalam proses tindak lanjut. Satgas yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Imigrasi itu menjalankan fungsi pencegahan, pembinaan, hingga penegakan hukum terhadap praktik haji non-prosedural. Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat dapat mengikuti sesuai prosedur resmi pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji agar tidak menjadi korban penipuan. Itu kami menerima pelimpahan awal itu ada 95 laporan. Dari 95 laporan itu sudah ada yang alhamdulillah selesai, ada yang proses dan tindak lanjut pada saat ini. Begitu juga kami juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari keimigrasian Pak ya, kemarin dari Soekarno-Hatta dan dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sana kemarin ada penundaan yang sebelumnya, sehingga di situ kita perlu tindak lanjut apa yang menjadikan motif dan modus sehingga terjadinya haji maupun umroh yang non prosedural. Tetapi saat ini lebih fokus kepada haji. Kami juga menghimbau, kami juga akan menyampaikan kepada masyarakat secara keseluruhannya agar juga bisa memperhatikan hal-hal yang utama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan. Tetapi hal yang utama dalam arti apabila untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah agar mengedepankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP dan apa yang menjadikan kewenangan dari
mohon maaf, maksudnya yang dari Kementerian Haji untuk diikuti. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pemirsa menegaskan pentingnya penguatan profesionalisme dan juga sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan hukum, serta dinamika global yang terus berkembang. Kapolri menyebut kolaborasi dan juga sinergitas antar lembaga penting agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan dengan optimal. Dalam sambutannya, Kapolri menyebut Rakernis Bareskrim menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme jajaran reserse kriminal. Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri kegiatan Rakernis Bareskrim Polri pada Kamis 7 Mei 2026. Selain itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga penegak hukum agar pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan optimal sesuai kebijakan pemerintah. Kapolri menambahkan, situasi global saat ini turut memunculkan celah-celah hukum baru yang harus diantisipasi bersama oleh seluruh aparat penegak hukum. Tentunya kita juga harus meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar para penegak hukum untuk bisa melaksanakan penegakan hukum secara optimal sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, khususnya menghadapi program-program rencana kerja pemerintah. Tentunya sinergisitas dan kolaborasi antar seluruh instansi, kementerian, lembaga ini menjadi sangat penting, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga melakukan penegakan hukum secara tegas dan tuntas. Kapolri juga menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemeriksaan kesehatan hewan kurban, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat ini melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang juga dijual para pedagang di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan guna memastikan hewan yang dijual telah memenuhi standar kesehatan dan syarat kelayakan hewan kurban. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang dijual para pedagang di wilayah Palmerah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan bebas dari berbagai penyakit. Petugas KPKP mendatangi sejumlah lapak penjualan hewan kurban di kawasan Jalan Kemanggis, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa kondisi fisik hewan secara menyeluruh, mulai dari mata, gigi, lidah, hingga pengambilan sampel air liur hewan ternak. Selain itu, pemeriksaan juga meliputi pengecekan detak jantung, suhu tubuh, mulut, kuku, dan hidung hewan. Petugas juga memverifikasi dokumen surat kesehatan hewan untuk memastikan hewan yang dijual telah memenuhi standar kesehatan dan syarat kelayakan kurban. Kepala Satpel KPKP Kecamatan Palmerah, Purwanti mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah preventif guna menjaga kesehatan hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan hari ini kami mengadakan pemeriksaan hewan kurban di Jalan Kemanggis Raya, yaitu pemilik yang bernama Pak Haji Iwan. Ini sapi Bali. Oke. Jadi pemeriksaannya apa aja, Bu? Pemeriksaannya itu ada lengkap, terdiri dari pemeriksaan kesehatan tubuhnya, kesehatan mulut,
dan juga usia yang sudah harusnya memang bisa menjadikan hewan kurban. Oke, kalau mau Bu lebih jelasnya tuh pemeriksaan ini tuh menjelang kurban tuh seperti apa sih Bu, biar sapinya sehat atau kayak gimana sih Bu? Ada pemberian vitamin, kemudian juga sebelumnya sudah diberikan vaksin PMK dan juga ada pemberian untuk air minumnya berupa seperti elektrolit. Sapi yang bisa dikatakan layak sendiri dari KPKP ini yang dinilai apa nih Bu? Sudah cukup umur, ya sudah 2 tahun, kemudian juga giginya sudah tanggal. Tadi selain pemeriksaan Bu, harapannya ke depannya buat para pemilik sapi nih yang akan dijual buat kurban nih ke depannya seperti apa? Apakah di surat-suratnya diperiksa juga, kesehatannya juga atau kayak gimana ke depannya Bu? Iya, untuk pemeriksaan ini juga kami kan memeriksakan ada surat kesehatan hewan ya, jadi kesehatan hewan itu sudah tervalidasi dengan baik. Nah untuk kedepannya diharapkan kepada seluruh pemilik penjual hewan kurban sudah ada surat kesehatan yang dimiliki dari tempat asalnya, dan juga dengan kondisi hewan yang memang belum atau layak umurnya untuk Sementara itu penjual hewan kurban, Iwan Setiawan menyambut baik kegiatan pemeriksaan yang dilakukan petugas KPKP. Menurutnya pemeriksaan tersebut membantu meningkatkan kepercayaan calon pembeli terhadap kualitas hewan kurban yang dijual. Kalau ada buat para pemilik sapi nih menjelang kurban, ada pemeriksaan yang dilakukan sama KPKP sendiri, menurut Bapak seperti apa sih Pak tanggapannya Pak? Terima kasih sekali kita atas bantuannya KPKP yang sudah turun ke kandang-kandang ya, karena kan itu meyakinkan calon pembeli kami, terutama terkait masalah syarat kurban kan, apakah si hewan kurban itu udah kupak atau belum, udah mual atau belum. Jadi dengan turunnya tim KPKP bersama dokter hewan di sini, memastikan bahwa hewan tersebut memang layak dan syaratnya sudah masuk. KPKP Jakarta Barat memastikan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan terus dilakukan secara rutin menjelang Idul Adha. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit hewan menular sekaligus memastikan hewan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan layak kurban. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, program cek kesehatan gratis di sekolah menemukan sejumlah masalah kesehatan yang dialami siswa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan temuan ini menjadi modal penting untuk membangun SDM yang lebih unggul di masa depan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Ia menyebut ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga cek kesehatan gratis sekolah menjadi upaya pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Hingga tahun 2025, program ini mencatat 3 masalah utama pada siswa, yaitu rendahnya kebugaran sebanyak 60,69%, karies gigi 47,24%, dan anemia 27,49%. Sementara hingga awal 2026, dari 4.883.890 siswa yang telah diperiksa di 45.596 sekolah, ditemukan kasus gigi berlubang sebanyak 41,5%, tekanan darah meningkat 22,1%, serta penumpukan kotoran telinga 8,6%. Data tersebut digunakan pemerintah untuk merancang intervensi kesehatan dan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov Maluku Utara kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Seri Chowanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Saihe kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi.
Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Serly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inisiasi kontrak payung tersebut. Ia menegaskan langkah ini bertujuan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Seperti tadi kata Pak Deputi, kita bukan hanya melaunching pekerjaan fisik, tapi kita merubah cara kita bekerja. Ini akan menjadi babak baru reformasi pengadaan jalan jasa konstruksi di Pemprov Maluku Utara. Kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat, kalian terbaik. Dan kemudian semua jalan biasanya memang hot mix. Kita putuskan kita taruh punya doi. Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen. Apa itu lapen? Pada dasarnya hampir sama, bedanya ketebalan aspal yang ada di atas lapen itu tidak sebanyak hot mix. Tapi lebih baik mulus toh daripada berlubang-lubang kan? Lapen itu nilainya 2 miliar per kilo, hot mix itu nilainya 7-8 miliar per kilo. Karena doi pas-pasan harus realistis, jadi kita putuskan kita lapen saja. Serly juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 34%, sementara pada kuartal 1 2026 masih berada di angka 19% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun demikian, ia mengakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan konektivitas infrastruktur jalan. Dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, masih terdapat sekitar 550 km dalam kondisi rusak yang harus segera ditangani. Untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Maluku Utara mengadopsi skema kontrak payung setelah berkoordinasi dengan LKPP. Melalui skema ini, pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Serly menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan metode hot mix yang juga biayanya mencapai 7 hingga 8 miliar per kilometer. Sebagai alternatif, sekitar 90% pembangunan jalan akan menggunakan lapisan penetrasi makadam yang juga dinilai lebih efisien. Melalui kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah provinsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kota Jambi sukses mengawal program strategis nasional. Langkah itu dinilai berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian dengan bangga menyampaikan bahwa data-data di daerah kami menunjukkan bahwa kalau dikawal dengan baik semua program strategis itu maka akan baik juga bagi kami. Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi Pak. Kota Jambi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan serius terhadap berbagai program strategis nasional. Keberhasilan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat koordinasi pembangunan Pusat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027 Kamis 7 Mei di Jakarta. Menurut Bima, program nasional yang dikawal dengan baik mampu menjadi pengungkit kemajuan daerah. Bima menyebut Kota Jambi sebagai salah satu contoh daerah yang sigap mengawal pembangunan. Pada 2025, total dukungan anggaran pembangunan di Kota Jambi mencapai 2.013 triliun yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, Basnas, Forum CSR, hingga program pendidikan aparatur. Ia menilai kepemimpinan daerah yang aktif menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang datang ke Kemendagri itu curhat, TKD kurang minta ditambah, minta bantuan ini, bantuan itu. Kemudian dengan bangga menyampaikan bahwa data-data di daerah kami menunjukkan bahwa kalau dikawal dengan baik semua program strategis itu maka akan baik juga bagi kami. Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi Pak. Mereka kawal Pak, soal dapur Pak. Nah ini tugas dari Kemendagri memastikan, Pak Mendagri mengeluarkan SE untuk membangun ekosistem MBG ini.
Karena ada kepala daerah yang rajin, ada yang enggak. Yang rajin itu rantai pasoknya dikawal Pak Menteri. Jadi dia lihat ini petaninya, peternakannya dan sebagainya, dia sambung-sambungkan, kemudian akhirnya angka-angkanya baik begitu, memberikan spillover effect. Ketika kita menyemangati daerah untuk mengawal program prioritas, kita berikan contoh-contoh inspiratif betapa kalau kepala daerah mengawal dengan baik, maka justru akan menjadi pengungkit. Selain itu, Kota Jambi juga dinilai sukses menjalankan program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pengelolaan rantai pasok yang melibatkan petani dan peternak disebut memberi efek ekonomi luas bagi masyarakat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat dari 4,88% menjadi 5,13%. Angka stunting turun signifikan menjadi 1,75%. Tingkat pengangguran menurun dan indeks pembangunan manusia ikut mengalami kenaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, program Sekolah Rakyat juga membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mensos Saifullah Yusuf juga menyebut seorang anak 12 tahun akhirnya bisa bersekolah untuk pertama kalinya. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satunya dirasakan oleh Al-Jabar, anak 12 tahun, yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan formal setelah sebelumnya belum pernah bersekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Al merupakan salah satu calon siswa Sekolah Rakyat dari Durensawit yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Al bahkan sempat menyampaikan langsung kisah hidupnya kepada Sekretaris Kabinet saat berkunjung ke Istana Negara. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit, nggak jauh dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Spontan dia menyatakan, nama saya Al-Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Sekolah Rakyat sendiri ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan puluhan ribu siswa terjangkau program ini, termasuk anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga yang harus bekerja membantu keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Danantara telah resmi membeli saham kepemilikan Gotoh. CEO Danantara Rosan Roslani menyatakan masuknya Danantara ke Gotoh untuk meningkatkan kesejahteraan mitra ojek daring. Karena yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraannya ojol, di mana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol, termasuk adanya BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Itu kan tadi sebelumnya nggak ada. Rosa Roslani mengatakan pembelian saham Gotoh oleh Danantara bukan semata untuk kepentingan investasi finansial saja. Danantara masuk ke Gotoh untuk mendorong perubahan strategi bisnis di industri ride hailing. Menurut Rosan, selama ini perusahaan aplikasi ojek daring banyak melakukan bakar duit untuk kegiatan perang promosi dan marketing. Rosa menekankan daripada banyak dana dihabiskan untuk perang promosi, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk kepentingan mitra pengemudi. Rosa menyebut sejumlah peningkatan kesejahteraan bagi mitra pengemudi diantaranya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sampai THR. Rosa menambahkan peran Danantara akan terus berlanjut di Gotoh, salah satunya melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto, menurunkan potongan aplikasi menjadi 8%. Meski begitu, Rosan enggan merinci berapa persen pembelian saham Danantara terhadap Gotoh. Tidak
ngapain ditambah lagi langsung dan antara atau gimana? Enggak, dan antara kita udah masuk dan juga kita udah bicara. Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraannya ojol. Gimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol, termasuk adanya BPJS Tenagakerja, BPJS Kesehatan. Itu kan tadi sebelumnya nggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang bicara ke manajemennya agar BHR, THR-nya itu dilipat gandakan, didabelkan. Itu juga dari kami sebetulnya. Masuk ke dalam Pak? Kenapa? Kapan Pak masuk Pak? Ya makanya bisa ada lahirlah kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan ojol. Nah kemarin sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden, karena Tokopedia ini selama ini kan selalu merugi. Baru tahun ini kan, kuartal ini mulai untung kan, ya itu. Jadi total saham dan antara di ya udah berapa Pak? Nanti ya masih berlanjut soalnya. Masih berlanjut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, Bulog melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga para petani. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog terus menyusun strategi penyediaan logistik nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga media untuk memastikan terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Rizal menyebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi dasar komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional. Proses kami strategi untuk melaksanakan penyediaan logistik nasional ini, kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai teman-teman petani maupun media. Istilah kami, istilahnya koordinasi pentahelik kami. Ya, kami laksanakan koordinasi ini, kerjasama pentahelik ini, semuanya untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden pada saat beliau menyampaikan swasembada pangan di Kerawang yang lalu. Beliau menyampaikan swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Jadi swasembada pangan 4 kali. Berarti 4 tahun ke depan ini namanya berkelanjutan. Oleh karena itu kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Bulog ke-59 tahun, Perum Bulog menggelar program Bulog Peduli dengan menyalurkan bantuan sembako kepada penyedia jasa lainnya, perorangan atau PJLP, serta masyarakat umum. Kegiatan ini juga menjadi bentuk kepedulian Bulog terhadap para pekerja yang berperan menjaga kebersihan dan lingkungan. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan program Bulog Peduli dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bulog pada 10 Mei 2026. Dalam kegiatan ini, Bulog menyalurkan bantuan sembako kepada 162 penerima, yang terdiri dari penyedia jasa lainnya, perorangan atau PJLP, serta masyarakat umum di sekitar wilayah Jakarta. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk atensi dan penghargaan kepada para petugas kebersihan yang disebut sebagai pahlawan kebersihan. Menurutnya, keberadaan petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan masyarakat. Bantuan sembako diberikan kepada para PJLP yang bertugas di sekitar perumahan dan kantor-kantor Bulog di Jakarta. Melalui program ini, Bulog berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat, serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, syukur alhamdulillah ini berjalan cukup rame, animonya juga cukup banyak. Alhamdulillah nih karena kita melihat perlu adanya atensi maupun perhatian kepada teman-teman dinas kebersihan ini. Karena beliau-beliau ini adalah pahlawan kebersihan. Kalau tidak ada beliau-beliau, kita tidak bisa bayangkan
bagaimana sampah-sampah bertebaran di kota-kota kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan dan penghormatan, salah satunya dengan memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita Dinas Kebersihan DKI, khususnya yang ada di sekitaran perumahan ataupun kantor-kantor Bulog yang ada di Jakarta. Mungkin demikian dari kami, harapan kami semakin dekat Bulog dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam. Kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.